Terbongkar. Sifat asli weton pon yang bikin musuh gemetar. Titisan penguasa jagat. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang diamnya saja sudah membuat nyali Anda menciut? Atau seseorang yang meski bicaranya pelan, namun setiap katanya seolah menjadi perintah yang tak terbantahkan? Bisa jadi, mereka adalah pemilik weton pon. Di balik ketenangan wajahnya, Primbon Jawa mencatat adanya kekuatan raksasa yang tertidur. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa pon disebut sebagai titisan penguasa dan apa sifat asli mereka yang paling ditakuti lawan. Simak sampai habis, karena rahasia terakhir akan mengubah cara Anda memandang mereka selamanya. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Ruang di mana kita membedah warisan leluhur dan rahasia alam semesta. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa? Agar Anda tidak ketinggalan update mengenai rahasia weton dan energi spiritual yang bisa membantu Anda memahami potensi diri. Sudah? Mari kita mulai. Watak dasar, sang pemegang segel cakra langit. Saudaraku, mari kita masuk ke inti pembicaraan. Mengapa weton pon disebut sebagai titisan penguasa? Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna. Setiap hari memiliki pasaran, dan pon bukanlah sembarang pasaran. Pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Secara metafisika, mereka adalah perwujudan dari elemen logam. Apa artinya? Coba Anda bayangkan sebuah pedang pusaka yang ditempa ribuan kali dalam api. Itulah mentalitas seorang pon. Mereka tidak lahir dari kemudahan. Mereka lahir dari tempaan prinsip yang luar biasa keras. Inilah alasan pertama mengapa lawan-lawan mereka seringkali merasa kalah sebelum bertanding. Aura yang dipancarkan oleh elemen logam ini adalah aura kewibawaan absolut. Satu keteguhan yang tak tergoyahkan, prinsip baja, sifat asli pon yang paling menonjol adalah kemandiriannya yang ekstrim. Mereka adalah tipe manusia yang lebih baik hancur daripada harus menjilat kaki orang lain demi sebuah jabatan atau keuntungan materi. Di dunia modern yang penuh dengan kepalsuan, sifat kaku dan jujur milik pon ini sangat menakutkan bagi mereka yang suka bermain kotor. Jika seorang pon sudah menetapkan satu tujuan, maka seluruh alam semesta seolah dipaksa untuk mendukungnya. Mereka tidak butuh validasi orang lain. Inilah mentalitas seorang raja, aku adalah nahoda bagi nasibku sendiri. Dua strategi diam lawan seringkali tertipu oleh wajah tenang pemilik weton pon. Namun, jangan salah sangka. Di bawah naungan cakra langit, otak mereka bekerja seperti komputer yang sedang memetakan setiap kemungkinan. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap tindakan mereka adalah langkah skakmat. Inilah yang membuat lawan merasa terintimidasi. Anda tidak akan pernah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh seorang pon sampai mereka benar-benar mengeksekusi rencana mereka. Mereka adalah definisi dari kalimat, bergerak dalam senyap, menang dengan telak. 3 karisma, macan turu, harimau tidur. Banyak ahli primbon menyebut weton pon sebagai personifikasi dari macan turu. Mereka terlihat santai, tenang, bahkan mungkin terlihat malas bagi orang yang tidak paham. Namun, jangan sekali-kali membangunkan sisi agresifnya. Begitu martabat atau keluarganya diusik, energi logam mereka akan berubah menjadi senjata yang mematikan. Lawan tidak takut pada amarahnya, tapi lawan takut pada keheningan yang menyertai amarah tersebut. Saat seorang pon mulai diam dan menatap tajam, disitulah sinyal bahaya bagi siapapun yang mencoba bermain api. 4 magnet rejeki dan kekuasaan karena berelemen logam. Secara alami mereka memiliki daya tarik terhadap hal-hal yang bersifat berharga, baik itu harta, tahta, maupun wanita pria. Mereka memiliki bakat alami untuk memimpin. Orang-orang secara insting akan mengikuti arahan mereka meskipun mereka tidak memintanya. Inilah sifat titisan penguasa yang sesungguhnya. Mereka tidak mencari kekuasaan,
tapi kekuasaanlah yang mencari mereka. Bagi Anda yang berhadapan dengan weton pon, ingatlah satu hal, jangan pernah mencoba menggertak mereka dengan gertakan kosong. Karena bagi mereka, harga diri adalah segalanya. Melawan mereka secara frontal hanya akan membuat Anda berhadapan dengan dinding baja yang tak terlihat, namun mampu menghancurkan setiap serangan Anda tanpa sisa. Rahasia kekuatan sang pemilik intuisi, Kembang Wijaya Kusuma. Saudaraku, jika di pembahasan sebelumnya kita membahas kekerasan mental mereka yang seperti baja, maka di pembahasan ini kita akan membedah sisi yang lebih halus namun jauh lebih mematikan. Primbon Jawa sering mengaitkan weton pon dengan filosofi Kembang Wijaya Kusuma. Bunga ini adalah simbol kejayaan para raja di tanah Jawa. Ia hanya mekar di tengah malam, dalam keheningan, dan hanya bisa disaksikan oleh mereka yang memiliki wahyu atau pulung kepemimpinan. Begitu pula lah kekuatan batin seorang pon. Inilah alasan mengapa mereka disebut memiliki intuisi tajam yang sanggup menembus kabut masa depan. Satu radar pengkhianatan sifat asli pon yang paling membuat lawan gemetar adalah kemampuan mereka untuk membaca frekuensi energi di sekitarnya. Anda mungkin bisa membohongi dunia dengan kata-kata manis atau senyum palsu, tapi di hadapan seorang pon, topeng Anda akan retak. Mereka memiliki semacam radar batin yang mampu menangkap getaran ketidaktulusan. Itulah mengapa lawan sering merasa ditelanjangi saat bertatap mata dengan mereka. Seorang pon tidak perlu bukti fisik untuk tahu bahwa Anda sedang berkhianat. Mereka hanya perlu merasakan pergeseran energi Anda. Inilah yang membuat lawan seringkali mundur secara teratur, karena merasa niat jahatnya sudah terbaca bahkan sebelum terucap. Dua strategi berbasis wahyu, seorang penguasa sejati tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga visi. Weton pon seringkali mendapatkan petunjuk atau firasat melalui mimpi atau kilasan pikiran tiba-tiba. Inilah yang dalam primbon disebut sebagai pulung rejeki. Ketika semua orang panik dalam krisis, pemilik weton pon biasanya tetap tenang. Mengapa? Karena batin mereka sudah melihat jalan keluarnya. Sifat asli inilah yang paling ditakuti pesaing bisnis atau lawan politik. Lawan akan merasa bahwa pon selalu selangkah lebih maju, selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Seolah-olah alam semesta sendiri yang membukakan jalan bagi setiap langkah kaki mereka. 3 karakter, Pendito Sakti, kebijaksanaan yang menghancurkan, di balik elemen logam yang keras, pon memiliki sisi spiritualitas yang tinggi. Mereka adalah pengamat yang ulung. Mereka lebih suka mendengarkan daripada bicara, karena saat mendengarkan, mereka sedang membedah kelemahan lawan. Ketakutan terbesar lawan adalah saat seorang pon mulai mengeluarkan sabdanya. Karena mereka jarang bicara, sekalinya mereka berucap, kata-kata itu mengandung beban energi yang sangat besar. Jika mereka berkata buruk tentang rencana Anda, kemungkinan besar rencana itu akan gagal. Bukan karena mereka menyumpahi, tapi karena pandangan mereka selaras dengan hukum alam. Inilah kekuatan, idu geni, ludah api, apa yang diucapkan seringkali menjadi kenyataan. 4 perlindungan gaib yang tak terlihat. Banyak yang percaya bahwa weton pon memiliki pagar gaib alami. Sifat asli mereka yang jujur dan teguh prinsip, membuat mereka disukai oleh entitas pelindung atau leluhur. Inilah alasan mengapa serangan-serangan tersembunyi, baik itu berupa fitnah di belakang maupun serangan non-medis, seringkali berbalik menghantam pengirimnya sendiri. Lawan yang mencoba menjatuhkan pon seringkali justru terjatuh oleh ulahnya sendiri, seperti menabrak dinding kaca yang tak terlihat namun sangat kokoh. Jadi, berhati-hatilah bagi Anda yang ingin mencoba-coba bermain api dengan pemilik weton pon. Anda bukan hanya berhadapan dengan manusianya, tapi Anda sedang berhadapan dengan restu alam yang menyertainya. Sisi gelap yang ditakuti, amukan sang penguasa. Saudaraku, setiap cahaya pasti memiliki bayangan. Begitu pula dengan weton pon. Jika di pembahasan sebelumnya kita mengagumi kebijaksanaan dan intuisinya,
Sekarang kita harus berani menatap sisi yang paling dihindari oleh siapapun, kemarahan sang penguasa. Dalam primbon, elemen logam jika dipanaskan terus-menerus tidak akan meleleh seperti lilin, melainkan akan memijar merah dan mampu menghanguskan apapun yang menyentuhnya. Inilah sifat asli pon yang paling ditakuti lawan, sesuatu yang sering disebut sebagai Satrio Wirang, atau sang satria yang menahan malu namun menyimpan pembalasan yang mutlak. Satu kesabaran berdarah seorang pon adalah penyabar yang luar biasa. Mereka bisa dihina, dipojokkan, bahkan dikhianati berkali-kali tanpa membalas sedikit pun. Lawan seringkali merasa menang dan menganggap pon adalah sosok yang lemah atau pengecut. Namun, inilah jebakannya. Setiap rasa sakit yang mereka terima tidaklah hilang. Itu disimpan, dicatat, dan ditumpuk di dalam batin mereka yang sedalam samudera. Disinilah letak kengeriannya. Mereka tidak marah dengan kata-kata, mereka marah dengan tindakan. Saat tumpukan itu sudah mencapai batasnya, jangan harap ada negosiasi. Saat itulah sang macan turu benar-benar bangun. 2. Pemutusan hubungan mutlak. Inilah yang paling ditakuti oleh lawan maupun kawan. Seorang pon memiliki kemampuan untuk menghapus seseorang dari hidupnya secara permanen. Jika Anda sudah melampaui batas toleransi mereka, mereka tidak akan memaki Anda di media sosial atau melabrak Anda di depan umum. Mereka akan melakukan silent treatment yang mematikan. Bagi mereka, Anda telah mati sebelum ajal menjemput. Mereka akan memutus akses rezeki, kepercayaan, dan silaturahmi tanpa setetes pun air mata. Lawan seringkali merasa tersiksa bukan karena serangan fisik, tapi karena diabaikan seolah-olah mereka tidak pernah ada di muka bumi ini. Dingin, tak terjangkau, dan sangat mutlak. 3. Penghancuran yang terencana ketika seorang pon memutuskan untuk membalas. Mereka tidak akan menggunakan emosi yang meledak-ledak. Ingat, mereka adalah pemegang cakra langit. Balas dendam seorang pon adalah sebuah mahakarya strategi. Mereka akan menyerang tepat di titik terlemah Anda, di waktu yang paling tidak Anda duga, dan dengan cara yang legal namun menghancurkan. Lawan akan tersadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil selama ini ternyata sudah masuk ke dalam jaring laba-laba yang dipasang oleh si pemilik weton pon. Inilah sifat penguasa yang sesungguhnya. Mereka tidak butuh otot untuk meruntuhkan kerajaan lawan, mereka hanya butuh satu tarikan benang yang tepat. 4. Ego sang raja yang terluka. Sifat asli yang terkadang menjadi bumerang adalah harga diri yang setinggi langit. Bagi pon, kehormatan adalah segalanya. Lawan yang cerdas tahu bahwa menyerang fisik seorang pon tidak akan mempan. Tapi melukai harga dirinya adalah cara untuk memancing naga keluar dari sarangnya. Namun berhati-hatilah, karena begitu naga itu keluar, ia tidak akan kembali sebelum tanah di sekitarnya menjadi abu. Amukan seorang pon adalah amukan yang sistematis. Mereka akan memastikan bahwa siapapun yang merendahkan martabatnya tidak akan punya tempat lagi untuk berdiri dengan tegak. Inilah alasan mengapa primbon Jawa memberikan peringatan keras. Jangan membangunkan macan yang sedang tidur, jangan menguji kesabaran orang pon. Karena di balik senyum tenangnya, ada badai yang sanggup meratakan gunung harga diri Anda. Sejati. Saudaraku, kita telah menempuh perjalanan panjang membelah rahasia batin weton pon. Dari kerasnya elemen logam, tajamnya intuisi kembang Wijaya Kusuma, hingga ngerinya amukan sang penguasa yang terpendam. Namun, segala kekuatan raksasa ini akan menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi kutukan, jika tidak dikendalikan dengan bijak. Di pembahasan terakhir ini, kita akan merangkum bagaimana seorang pon mencapai puncak kejayaannya yang sejati. Sebab, penguasa yang paling ditakuti bukanlah dia yang paling banyak menumpahkan darah lawan, melainkan dia yang paling mampu menundukkan ego pribadinya. 1. Menjinakkan sang macan. Bagi Anda pemilik weton pon, ingatlah bahwa musuh terbesar Anda bukanlah orang lain, melainkan kekakuan hati Anda sendiri. Kekuatan logam Anda bisa menjadi pedang yang melindungi, namun bisa juga menjadi penjara yang mengurung Anda dalam kesombongan.
Primbon Jawa mengajarkan bahwa kejayaan sejati seorang pon akan muncul ketika mereka mampu memadukan ketegasan dengan kasih sayang. Saat Anda mulai menggunakan intuisi tajam Anda untuk membantu orang lain naik kelas, disitulah alam semesta akan melipat gandakan rejeki Anda tanpa batas. Jangan biarkan kemarahan menjadi nahoda hidup Anda. Biarkan kebijaksanaan yang memegang kendali. Dua wahyu kejayaan yang berkelanjutan. Sifat asli Anda yang mandiri adalah aset. Namun jangan lupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Seorang penguasa membutuhkan rakyat. Seorang pon membutuhkan lingkaran kepercayaan yang tulus. Rahasia besar untuk mempertahankan wahyu penguasa Anda adalah dengan rendah hati, andhap asyor. Semakin Anda berisi, semakin Anda harus merunduk. Lawan akan semakin gemetar justru saat melihat Anda tetap tenang dan bersahaja, meski berada di puncak kekuasaan. Itulah wibawa yang tak bisa dibeli dengan uang. 3. Menjadi titisan yang bijak teruntuk Anda yang hidup berdampingan dengan weton pon, baik sebagai pasangan, sahabat, atau rekan kerja, hargailah kejujuran mereka. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang mereka berikan, karena bagi pon, kepercayaan adalah mata uang tertinggi. Jika Anda mampu menjadi jangkar bagi badai mereka, maka Anda akan memiliki pelindung paling setia yang pernah diciptakan alam semesta. Dunia ini membutuhkan pemimpin yang memiliki prinsip baja namun berhati emas. Dan itu ada di dalam diri Anda, para pemilik weton pon. Gunakanlah titisan penguasa ini untuk menciptakan harmoni, untuk membangun, dan untuk meninggalkan warisan yang akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga detik terakhir. Apakah Anda merasa karakter tadi sangat sesuai dengan diri Anda atau orang yang Anda kenal? Atau mungkin ada pengalaman pribadi saat berhadapan dengan kemarahan seorang pon? Tuliskan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin membacanya dan kita akan berdiskusi di sana. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan, jangan ragu untuk klik tombol like dan share video ini ke grup keluarga atau sahabat Anda. Mari kita sebarkan kearifan lokal ini agar tidak punah dimakan zaman. Sekali lagi, bagi yang belum, silakan subscribe untuk terus mendapatkan kupasan mendalam tentang rahasia primbon dan weton lainnya. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi pengembangan channel ini. Saya pamit undur diri. Semoga cahaya keberuntungan selalu menyertai langkah Anda. Rahayu, Rahayu, Rahayu.